Kau hebat. Jangan tarik ajaran. Kau punya harga diri. Kau pun tahu pengetahuan mereka tentang yang gaib tidak banyak. Oleh sebab itu, kau disegani dan dibenci. Bersedialah mati karena harga dirimu. Manusia tanpa harga diri tidak akan ada harganya. Ini bukan urusan harga diri. Harga diri adalah bagi mereka yang tidak percaya akan diri. Dihargai ataupun tidak, aku tidak mau. Walaupun begitu, kau tetap harus. Sunan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Sunan, kami ingin mengungkapkan dulu pesan kami kepada Sunan. Gempa yang akhir-akhir ini terjadi begitu menyayat hati. Kami sama sekali tidak mengerti, Sunan. Apa yang kau tidak mengerti saat itu? Mengapa Tuhan menimpakan penderitaan ini kepada kami? Coba Sunan lihat, begitu banyak korban yang berjatuhan. Anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan. Tuhan tidak memandang bulu dengan semua itu. Berbahagialah orang yang bertawakal. Berbahagialah bagi mereka, karena sesungguhnya mereka yang mati, yang sakit akibat gempa, seperti air sungai itu, fluidnya terombang ambing di dalam bumi, tetapi nanti akan tiba saatnya kepada samudra. Begitu juga dengan Kalau kata Sunan, orang yang mati itu lebih bahagia daripada orang yang hidup. Kasihan mereka yang hidup, Sunan. yang bertawakal tidak akan merasa menderita saat itu. Sunan tidak memahami maksud kami. Maksudmu apa maksudmu? Begini maksud kami. Mengapa Tuhan menimpakan derita kepada manusia yang katanya Tuhan itu maha pemurah? Lihat gadis kecil itu. Hanya akan memahami penderitaan dalam hidupnya, Sunan. Kakinya yang remuk hanya akan membawa penderitaan dalam hidupnya. Dan di masa akhir balik nanti, dia hanya akan merasakan penderitaan karena hatinya telah dirampas oleh Allah, ya Sunan. Dia hanya akan merasakan penderitaan, ya Sunan. Saat itu, kau jangan meramalkan nasib orang. Walaupun pedang di dalam leher, walaupun pedang itu di dalam leher seseorang, maka kebahagiaan itu akan datang. Sunan benar. Namun nyatanya, gadis kecil itu hanya akan dapat menjadi menahan kesakitan. Alangkah sudut punggung menyayat hati dengan jeritan gadis kecil itu. Dan itu tidak akan memahami apa artinya sebuah tawakal. Ini merupakan penderitaan yang kenyataan. Kenyataan yang tidak mungkin dapat ia pahami seumur hidupnya. Kau tidak paham saat itu. Kau malah tidak memahaminya. Kami sudah berusaha memahami semua ini, Sunan. Bahkan sejak malapetaka ini terjadi. Ya, Sunan tidak paham dengan maksud kami. Maksud apa? Mengapa Tuhan menimpakan derita kepada manusia, bahkan terhadap gadis kecil itu? Gadis yang tidak mengetahui apa-apa. Katanya Tuhan itu maha pemurah. Tapi di mana letak kepemurahannya itu ketika dia menimpakan derita kepada anak kecil itu? Katanya dia maha penyayang. Tapi di mana letak kasih sayang Tuhan, Sunan? Kau murtad saat itu. Apakah untuk memahami sebuah kenyataan merupakan suatu kemurtadan? Lalu kenapa Tuhan memberikan kami satu akal? Kau murtad saat itu. Kau sesat. Kau telah mempermalukan kita. Saya tidak mengerti maksud Sunan. Ketika kau mendengar bahwa Tuhan yang penyayang, kau membandingkannya seperti ayah yang menyayangi dan kau mendengar Tuhan maha pengasih. Ketika Tuhan tidak mengasihimu, kau anggap itu adalah memberi bala musibah. Benar, Sunan.
seharusnya sudah seperti itu kepada gadis itu. Sekarang kalian tinggal hanyalah bisa mengurangi penderitaan. Mengurangi penderitaannya. Bagaimana caranya, Sunan? Ya, kenapa kalian tidak membawa mereka gadis itu kepada dukun untuk diberikan obat penawar? Astagfirullah, kenapa saya tidak berpikiran ke sana? Seharusnya sejak awal saya membawa gadis itu kepada dukun untuk mencarikannya obat penawar. Seharusnya Tuhan memberikan balapetaka, gempa, banjir, topan yang lebih dahsyat lagi. Sudahlah, saya tidak mau berdebat dengan kalian. Bawa gadis itu kepada dukun. Ya, baiklah Sunan, kami akan pergi. Assalamualaikum Sunan. Betapa rapuh ketika air bernama gelembung yang diterbangkan oleh angin. Betapa hina ketika makhluk bukan bernama Khalid. Betapa kecil dan menderita ketika Syekh Siti Jenar bukan bernama Tuhan. Bukannya tiada batas antara kau dan aku, antara aku dan kau. Tiada engkau kecuali aku, tiada aku kecuali engkau. La ilaha illallah. Kau murtad ya Siti Jenar. Siapa kau? Aku adalah Jibril, datang padamu memberikan peringatan. Peringatan? Ya Siti Jenar, bahwa kemurtadan akan membawamu pada api neraka. Kau akan menjadi bahan bakar di sana untuk selama-lamanya, kecuali jika kau bertobat. Neraka jahanam tidak akan menghanguskan tubuhku. Yang berkobar-kobar telah kubadamkan dalam hatiku. Kedengkian telah kudinginkan dengan sebuah kesadaran dan belas kasihan. Kesadaran apa ya Siti Jenar? Bahwa yang membuat amarah, iri, dengki adalah diri kita sendiri. Pikiranmu kacau ya Siti Jenar. Kacau? Ya, marah, dengki, benci. Kau terhadap dirimu sendiri, bukan terhadap orang lain. Orang lain bukanlah orang lain jika dilihat dari kacamata yang lain. Kita adalah kami, saya adalah engkau, engkau adalah saya. Kau samakan dirimu dengan orang lain, padahal kau adalah Siti Jenar. Orang lain si dadap dan si waru, bertubuh lain berjiwa terpisah. Busa dan embun akan sama di samudra. Buah dan bunga akan sama dalam pohon. Begitu juga si dadap dan si waru adalah Syekh Siti Jenar. Kau dan si dadap dan si waru berbeda. Si dadap dan si waru takut akan api neraka jahanam. Mereka berada dalam kegelapan jiwa, seperti halnya anak kecil ketika mati lampu. Mereka merasa ketakutan. Kau tak percaya api neraka ya Siti Jenar? Tidak ada orang yang memandang neraka begitu nyata, hanyalah saya. Dan tidak ada orang yang memandang surga loka nyata selain Syekh Siti Jenar. Kau tak takut neraka, setidaknya kau menemukan surga ya Siti Jenar. Surga dan neraka itu seperti dua sisi mata uang. Ketika mereka takut neraka, maka akan memilih surga. Kalau begitu, apa yang kau inginkan ya Siti Jenar? Tidak ada. Aku sudah punya segala-galanya. Kau telah menghina neraka dan surga ya Siti Jenar. Setidaknya kau hormati Nabi. Aku hormat kepada Nabi seperti adik hormat kepada kakaknya. Nabi berkata, berjalanlah sendirian, tawakal dan belas kasihan. Tawakal dan belas kasih. Kau rancukan dua kata itu ya Siti Jenar. Tawakal, ketika embun bernama samudra, ketika buah bukan bernama pohon, ketika manusia bukan bernama Khalid, maka ia akan rapuh dan menderita.
Sudahlah Sisi Jenar, rohmu tak akan kuselamatkan. Rohku telah kuselamatkan sendiri. Kau selamatkan dari apa ya Sisi Jenar? Dari kegelapan, dari kedengkian. Aku sekarang berada dalam keadaan cahaya yang terang, kedamaian dan kebenaran. Telah kau sesatkan dirimu sendiri ya Sisi Jenar. Ku ajak kau kembali ke jalan lurus. Kau pilih jalan ke neraka jahanam. Kau berdalih saja, Jibril. Kau takut-takuti orang yang tak takut lagi. Apapun yang kukatakan padamu, karena kau tak akan percaya. Kau buta dan tuli. Sungguhnya, kalau Tuhan menghendaki, kau dapat menjadi orang yang bebas. Sudahlah Jibril. Siapa itu? Kau hebat! Siapa kau? Kau hebat! Ku telah menemukan manusia terhebat di sebuah bumi ini. Siapa kau? Di tanah Penjing. Tanah Penjing akan dikenang oleh sejarah karena diri kau. Ya, Siti Jenar. Siapa itu? Aku adalah engkau. Engkau adalah aku. Siapa kau? Seperti engkau. Aku diperlakukan tidak adil. Kau mengambil jalan lurus, kau dianggap murtad. Kau menyelamatkan dirimu sendiri, kau dianggap celaka. Kau mencintai dan merindukan Tuhanmu dan hormat pada nabimu, tapi kau dianggap pemberontak. Siapa kau? Aku adalah dia yang menolak menyembah di kaki Adam. Kutolak perintah itu. Bukankah Tuhanmu telah berfirman, tiada ilah yang pantas disembah selain aku? Nyah kau iblis. Bagaimana aku nyah? Sedangkan engkau adalah bagian dariku. Kita tidak terpisahkan, tak terbatas selai rambut pun. Kau keliru ya iblis. Dapatkah iblis keliru? Engkaulah kekeliruan itu iblis. Kau bersilat lidah, ya Siti Jenar. Tidak iblis, kau keliru. Kau menyangkaku, aku telah diperlakukan tidak adil. Sangkaanmu keliru, meleset. Bukankah kau dianggap murtad, syirik, dan jindik? Memang kata-kata itu adalah kegelapan, tetapi aku sekarang berada dalam kecahayaan kebenaran. Kau keliru. Walaupun kau merasa tidak diperlakukan adil, Jibril telah mengancammu dengan neraka jahanam. Neraka jahanam sudah tidak ada. Neraka jahanam tidak akan menghanguskan diriku. Kebodohanku, kegelapanku sudah sirna. Yang ada hanyalah kedamaian, kesejukan, serta cahaya tanpa batas. Omong kosong. Kau telah mabuk khayalmu sendiri. Memang hayalan tidak akan menjawab semua pertanyaan. Hayalan tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi semuanya selesai, semuanya terjawab. Kau Sinti. Kehabisan dalih ya kau iblis, hanya bisa mengoceh dan menyaci orang lain. Baiklah. Bila kau perlu denganku, serulah namaku, maka aku akan datang untuk menolong. Aku tidak perlu bantuan orang lain, termasuk ocehanmu iblis. Pergi kau iblis. Assalamualaikum. Masuk. Kalian. Apa gerangan kalian di sana? Sunan, orang-orang di kampung ini memohon untuk Sunan memimpin sholat taubat. Mereka khawatir apabila mereka tidak segera bertobat, akan terjadi gempa yang akan lebih dahsyat lagi, Sunan. Mungkin Sunan merasakan sendiri bahwa saat ini gempa masih terus terjadi, Sunan. Aku tidak mau memimpin mereka. Tapi mereka benar-benar membutuhkan Sunan. Tidak, aku tidak mau. Kalaupun aku ke sana, hanya sia-sia saja. Haruskah mereka aku tipu? Maksud Sunan, menipu yang seperti apa, Sunan? Jika aku datang kepada mereka, mereka akan meminta aku untuk memberikan doa kepada Allah.
kepada Tuhan untuk agar dosa mereka diampuni, dan malapetaka itu tidak ditimpakan lagi. Sebaiknya Sunan menyampaikan hal itu langsung kepada mereka, Sunan. Iya Sunan, mereka menunggu Sunan dengan penuh harap di lapangan kampung. Biarkan mereka diam di lapangan, itu akan lebih aman daripada di rumah. Sunan pernah berkata bahwa satu-satunya obat bagi penderitaan adalah pencerahan jiwa. Apakah mereka mau dicerahkan? Mereka lebih tahayul. Kenapa kamu diam saja? Gadis itu meninggal tua. Mati. Kamu harus bersyukur. Kamu harus berbahagia. Memang, tapi Sunan, Apa? gadis itu kasihan sekali dia. Kenapa kalian harus kasihan? Yang mati itu tetaplah mati dan kembali kepada Tuhan. Tapi dia masih kecil Sunan. Apalagi masih kecil. Anak kecil itu dosanya masih seperti kertas yang baru hanya ada titik saja. Selamat datang Dharma Caraka. Kalian keluar. Sunan, lari. Keluar. Sunan. Tapi apakah Sunan tidak akan ikut dengan kami? Nanti saya menyusul. Saya harus memikirkan sesuatu. Baiklah Sunan. Pasti Sunan sudah mengetahui maksud akan kedatangan saya. Saya dengar bahwa Sultan risau dengan keadaan Pengging akhir-akhir ini. Memang, karena di Pengging sudah terjadi gempa yang tidak diduga-duga. Sultan tidak usah risau bahwa dengan adanya gempa itu rakyat semakin tercerahkan. Saya benar-benar tidak paham apa yang dibicarakan oleh Sunan. Dengan adanya gempa itu, rakyat pandai membaca Al-Quran dan mempelajari syariat Nabi secara bersungguh-sungguh. Saya masih dalam kegelapan, Sunan. Dengan adanya gempa itu memang membawa bencana dan membawa korban banyak. Tetapi rakyat berbondong-bondong untuk sembahyang dan berdoa dan meminta saya untuk menjadi imamnya. Tetapi saya menolaknya. Sunan menolaknya? Ya, saya menolaknya. Karena saya menyangka bahwa telah tiba saatnya bahwa rakyat telah tercerahkan. Lalu apa yang Sunan lakukan? Saya katakan kepada mereka bahwa tidak ada sembahyang dan doa yang dapat menghentikan gempa itu, tetapi hanya ketawa kananlah yang dapat menghindarkan mereka dan mengurangi beban mereka. Apakah mereka menerima pendapat Sunan? Ya, mereka menerima pendapat saya, dan rakyat semakin bergegas dan untuk bergotong royong dan saling menyayangi satu sama lain. Saya menyaksikan sendiri bagaimana rakyat Pengging saling bergotong royong dan saling membantu. Begitukah kesan yang diterima oleh Sunan? Ya, saya melihatnya sendiri bahwa masyarakat Pengging begitu ramah dan begitu sopan. Tapi Sunan, apakah benar rakyat Pengging telah menghujat Allah karena kejadian gempa yang mereka alami? Apakah Sunan sebelumnya pernah menerima laporan seperti itu? Desas-desusnya memang ada, Sunan. Tidak, Sunan. Bahwa kejadian itu telah mengguncangkan jiwa, tetapi saya bersyukur berhasil mencegahnya. Apa yang Sunan lakukan? Pertama,
saya menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan akan mencoba manusia dengan malapetaka yang ada, dan dengan demikian mereka rajin berdoa dan bekerja. Sebentar Sunan. Sunan mengatakan mereka berdoa. Ya, mengapa? Desas-desusnya bahwa mereka sudah meninggalkan sembahyang dan berdoa, Sunan. Iya, memang sembahyang secara jasmania, tetapi mereka menjalankan sembahyang secara rohania. Itulah yang terpenting. Bagaimana dengan cara mereka berdoa, Sunan? Mereka berdoa seperti halnya orang lain, tetapi yang membedakan adalah bagaimana memahami doa itu. Saya mengerti sekarang, Sunan. Mengapa mereka berbeda cara berdoa dengan orang lain? Syukurlah kalau Sunan sudah paham. Saya lega. Saya tidak akan memahaminya dan tidak akan paham, Sunan, apabila saya tidak melihat langsung rakyat Pengging itu sendiri. Jadi Sunan sempat bergaul dengan mereka. Saya malu untuk mengatakannya, tapi kenyataannya memang begitu. Saya diutus bukan hanya untuk menjadi utusan, tapi saya juga memata-matai Sunan dan desa Pengging itu sendiri. Saya memaklumi Sunan. Di mana memata-matai itu tidak seburuk yang dibayangkan. Banyak hikmah dan banyak informasi dan gambaran tentang Sunan dan rakyat Pengging. Gambaran apa yang didapatkan oleh si Sunan? Saya jadi penasaran. Belum pernah saya melihat warga kerajaan serukun ini, di mana mereka saling bergotong royong dan saling tolong menolong. Sunan beranggapan demikian. Ya, saya beranggapan demikian. Itulah hikmah dari gempa bumi yang besar itu, Sunan. Sunan terlalu rendah hati. Tanpa gempa itu tidak akan ada yang terjadi di sini, Sunan. Bagaimana Sunan mengambil keputusan seperti itu? Memang bahwa gempa itu telah menelan korban dan melongsorkan tebing-tebing, dan tiba-tiba mereka dihadapkan kepada kebenaran yang mereka belum temui sebelumnya. Kebenaran apa itu, Sunan? Bahwa manusia itu rapuh, dan manusia itu tidak ada apa-apanya terhadap malapetaka. Memang kalau misalkan tidak ada Sunan, gempa yang terjadi tidak akan ada apa-apanya atau tidak akan ada artinya. Hanyalah menyisakan duka, derita, dan kehancuran. Itulah hanyalah persoalan biasa. Kita memiliki persoalan lain, Sunan. Ada salah satu lagi yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan, namun saya masih ragu, Sunan. Sunan tidak usah ragu terhadap saya. Apakah Sunan mengaku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah salah embun mengaku sebagai lautan? Apakah salah napas mengaku sebagai Tuhan? Apakah salah Syekh Siti Jenar mengaku telah mencapai kepuncakan itu? Salah dan benar, Sultan. Salah dan benar hanyalah Tuhan. Syekh Siti Jenar hanyalah baru mencapai salah dan benar itu, bukan? Ya, Sunan. Jadi bagaimana pendapat Sunan mengenai laporan itu? Ataukah laporan itu memang benar? Atau apa, Sunan? Atau ada orang yang membenci Sunan? Sungguh bijaksana, Sunan.
Satu pertanyaan lagi, Sunan. Silakan. Apakah benar rakyat Pengging sudah menghinakan bangunan suci? Memang Sunan, mereka telah merusak Kendang, mereka telah merusak masjid dan tajuk. Tetapi perbuatan itu tidak terjadi lagi untuk saat ini dan tidak usah dirisaukan lagi oleh Sultan. Memang. Dari percakapan tadi, apakah Sunan dapat menyimpulkan bahwa Sultan tidak usah risau lagi? Tidak, Sunan. Tidak, Sunan. Saya sekarang sadar bahwa gempa bisa lebih nyaring daripada suara, bahwa hayal bisa lebih berpengaruh dari kebenaran. Saya benar-benar lega, Sunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sunan. Selamat datang. Semoga perjalanan kalian tidak membuat kalian menderita. Tentu saja tidak, Gusti. Meskipun kami menderita, itulah tidak penting dengan tujuan perjalanan kami, Gusti. Kami melihat dari air muka kalian. Kalau kalian tidak lega dalam menapaki Demak ini, atau kalian hendak memberitahu kabar buruk kepada kami, Mudah-mudahan tidak demikian, Gusti. Ya, mungkin tidak, Gusti. ya, yang lain pun tidak sabar ingin mendengarkan kabar dari kalian. Iya, Gusti. Mungkin Sri Sunan untuk melaporkan. Di mana yang saya renungkan bukan kejadian yang menimpa desa Pengging, namun yang saya sesali di mana ada perbedaan pendapat antara saya dengan Pangeran Dharma Caraka untuk memberikan laporan. Kami tidak sependapat, Gusti. Kenapa tidak bersependapat? Jelaskanlah. Di mana yang saya lihat tidak ada yang harus dikhawatirkan di desa Pengging, Gusti. Apa yang Sunan maksud tidak ada bahaya itu? Setelah peristiwa gempa itu, di mana Syekh Siti Jenar dan santri-santrinya meyakinkan bahwa kerapuhan hidup manusia. Tapi apa benar berita yang kami dapat bahwa mereka sudah meninggalkan sembahyang? Benar, Gusti. Lalu kenapa mereka melakukan itu? Di mana ajaran mereka atau mahjab mereka berbeda dengan para penganut mahjab di Demak, Gusti. Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa Allah tidak akan terpisah dengan ciptaannya. Tapi apa benar santri-santri Syekh Siti Jenar mengejek yang berbeda dengan alirannya? Karena mereka menurut santri-santrinya itu mulai dalam kegelapan, kebodohan, dan tahayul. Apa benar demikian? Yang saya lihat tidak begitu, Gusti. Namun mungkin saja itu terjadi. Baiklah, sebelum saya mendengarkan pendapat dari para wali lainnya, saya ingin mendengarkan pendapat dari Dharma Caraka. Silakan. Saya tidak sependapat dengan Sunan, Gusti. Keadaan desa Pengging sungguh membahayakan. Ki Ageng Pengging bangsawan yang angkuh dan memperlakukan masyarakatnya dengan senang. Masyarakat desa Pengging disuruh untuk membayar pajak yang sangat besar, dan Ki Ageng Pengging
beralasan itu adalah perintah dari Gusti. Saya khawatir bahwa pajak itu akan dipakai untuk mempersenjatai Ki Ageng Pengging sendiri. Kemudian juga mungkin di kerajaan ini masih ada ajaran-ajaran Majapahit yang bisa dibilang ajaran yang berlawanan dengan tujuan dari kerajaan Demak untuk menyiarkan ajaran Islam. Dan mungkin Ki Ageng Gusti ini adalah salah satunya. Tapi satu hal yang belum kalian sampaikan kepada kami, yaitu hubungan Syekh Siti Jenar dengan Ki Ageng Pengging itu sendiri seperti apa? Tampaknya Syekh Siti Jenar adalah bapak rohani dari Ki Ageng Pengging. Saya tidak melihat kesan seperti itu, Gusti. Mengapa, Sunan? Karena Syekh Siti Jenar tidak mempercayai hubungan antara guru dan murid. Maksud Sunan? Menurut beliau, setiap orang mempunyai jalannya sendiri untuk menuju Sang Holy. Dan jalan itu tidak besar, melainkan jalan setapak yang dirintis dari kesepian-kesepian. Apa benar Syekh Siti Jenar mempunyai sejumlah besar santri? Benar, Gusti. Di mana Syekh Siti Jenar berbeda dengan ulama lain. Syekh Siti Jenar menganggap santri-santrinya itu adalah teman dan mereka saling merangkul dan saling membantu, Gusti. Saya mohon Sunan bicara langsung saja. Sukar untuk dijelaskan, Gusti. Tapi saya akan coba menjelaskan. Di mana menurut santri-santri, Syekh Siti Jenar mempunyai dan memancarkan cahaya. Wajahnya memancarkan cahaya kedamaian dan belas kasih. Kesan saya bertentangan dengan Sunan, Gusti. Saya melihat Syekh Siti Jenar adalah ulama yang sederhana, yang terkesan sering kerasukan. Kemudian saya melihat juga Syekh Siti Jenar terlihat dimanfaatkan oleh Ki Ageng Pengging, Gusti. Tampaknya hubungan antara Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar merupakan sebuah teka-teki. Kau hebat. Jangan tarik ajaran. Kau punya harga diri. Kau pun tahu pengetahuan mereka tentang yang gaib tidak banyak. Oleh sebab itu, kau disegani dan dibenci. Bersedialah mati karena harga dirimu. Manusia tanpa harga diri tidak akan ada harganya. Ini bukan urusan harga diri. Harga diri adalah bagi mereka yang tidak percaya akan dirinya. Dihargai ataupun tidak, aku tidak peduli. Walaupun begitu, kau tetap harus mati. Kau akan dianggap suhada oleh para pengikutmu. Mereka akan berjuang lebih keras demi Demak. Karena kematianmu. Bersegeralah mati. Kalau aku mati, aku bukan untuk menjadi syuhada. Mengkosong dalam hati kecilmu. Kau bayangkan pasukan-pasukanmu menyerukan namamu di bawah kibaran panji-panji berwarna-warni. Dalam hati kecilmu, kau bayangkan gelombang demi gelombang pasukan menenggelamkan Demak demi Demak sepanjang jalan. Kau tahu, aku bersedia mati bukan karena untuk menambah korban banyak lagi. Kalau kamu sudah menurut api peperangan, kau kira
Untuk apa kematianmu? Kecuali untuk mengobarkan lebih banyak lagi peperangan. Aku mati demi Allah. Demi Allah! Kalau mereka ingin membunuhku, itu disebabkan karena aku telah melaksanakan tugasku sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan aku akan mengajak mereka untuk mengikutinya. Alangkah sombongnya kau, ya Siti Jenar! Bukankah mereka telah menghukummu? Semuanya adalah khalifah di muka bumi ini. Ya, memang mereka berhak untuk mengatur orang lain. Kau selalu menginginkan dirimu sendiri. Pergilah kau iblis, aku muak dengan ocehanmu. Assalamualaikum Sunan. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Apa maksud kedatangan pangeran ke sini? Kedatangan saya ke sini untuk mendapatkan jawaban dari Sunan. Apa pilihan Sunan? Saya memilih untuk mati. Mati? Ya, Tidakkah Sunan keliru? tidak. Saya lebih baik dihukum pancung saja. Apakah tidak ada pilihan lain yang lebih penting dari diri Sunan sendiri dan untuk siar Islam ini? Tidak, pangeran. Saya memaklumi bahwa rakyat menginginkan itu. Mengapa Sunan tidak memilih hal yang lebih baik? Saya memilih apa yang semestinya saya pilih. Inilah yang terbaik. Kalau itu pilihan Sunan, mungkin saya memaklumi. Apa pesan Sunan sebelum saya memberikan hukuman mati ini? Tidak ada, pangeran. Baik, pelaksanaan hukuman mati akan segera dilakukan. Sunan, saya mohon pamit. Ya, silakan. Hati-hati, pangeran. Ada maksud apa kalian datang ke sini? Maaf Paduka yang mulia, maksud dan kedatangan kami kemari adalah untuk mengambil jenazah dari Syekh Siti Jenar, karena kami akan menyemayamkan jasad beliau. Tidak bisa. Mengapa Pangeran? Atas titah dari Sri Sultan, selain untuk menghukum Syekh Siti Jenar, kami juga harus menguburkan beliau. Mungkin kalian bisa mengambil jenazah dari Syekh Siti Jenar dalam waktu 3 hari. Cukup baik bagi kami, Pangeran. Kami akan mengambil jenazah dari kuburannya dalam waktu 3 hari. Ya, bagus. Kami mengucapkan beribu terima kasih kepada Pangeran. Untuk itu kami mohon diri. Ya, silakan. Kita akan kuburkan Syekh Siti Jenar dengan sepantasnya. Dalam waktu 3 hari, kita akan mencari seekor anjing untuk menggantikan jenazah dari Syekh Siti Jenar. Sebelum santri-santri itu datang, kita akan buat jenazah Syekh Siti Jenar menjadi anjing yang kudisan. Ini dimaksudkan agar ketika santri-santri itu mengambil jenazah dari Syekh Siti Jenar, yang mereka lihat adalah anjing kudisan tersebut. Ini bisa dimaksudkan adalah mukjizat dari Tuhan agar santri-santri tersebut tidak mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar. Aku katakan kepada kalian sabda batu kepada api, bahwa di atas langit masih terdapat lapisan langit, bahwa di atas langit masih terdapat berlapis surga tak berujung lapis, sehingga semua makna hierarki langit hanyalah persepsi muka bumi. Aku katakan sabda batu kepada api, di bawah tanah masih
terdapat dataran tak berpijak. Bawah tanah masih terdapat berlapis-lapis kerak neraka, sehingga siapapun yang mengklaim dirinya pemimpin bumi adalah pendusta. Aku katakan kepada kalian sabda batu kepada api, perihal bentangan kala peputan yang lahir pasca rubuhnya dua menara, pasca sebuah akhir zaman yang mengawali pancaroba tanah dan angkasa. Kala semua ujung senjakala pembangkangan ini bermuara, aku katakan sebuah sabda raja batu kepada lidah-lidah api, bahwa ada adalah tiada dan kekosongan itu bernyawa, bahwa ketidakberujungan semesta adalah kehampaan bernyala bagi mereka yang bernazar hidup tanpa hamba dan paduka. Aku katakan sabda batu kepada api, perihal makna wahdatul wujud mengusung kebesaran nama semesta, mana pada setiap urusan